untuk mengolah sampah plastik itu jadi barang yang punya nilai jual. Nah kebetulan di Bali itu udah ada, dia itu di Serangan Bali. Dia itu kerja sendiri loh, tapi memproduksi banyak banget barang-barang dari sampah plastik. Tempat tisu, kursi, meja, pot, barang-barang yang berguna gitu. Nah terus aku mikir kenapa ini nggak kita lestarikan gitu, nggak kita distribusikan supaya makin banyak UMKM yang ngolah sampah. Nah akhirnya aku sebagai founder Generasi Peduli Bumi ikut mendistribusikan barang-barang tersebut ke Indonesia dan juga ke Australia supaya makin banyak demand-nya, makin banyak yang produksi gitu. Membersihkan sampah kan sudah ya, jadi sampah-sampah yang terkumpul itu kita kasih ke mereka, dan kita juga kampanye itu mending start ke lingkungan sendiri dulu. Jadi misalnya April First Bali kemarin mereka mengumpulkan sampah di kompleknya aja dulu, karena kan di kompleknya juga banyak sampah gitu. Di kompleknya tetangga-tetangga yang punya stok botol plastik nggak kepake dikumpulin, terus dikasih ke pengrajin di Serangan itu dan dijadikan ID card holder, bisa dijadikan anyaman, bisa dijadikan tempat tisu. Dan ini tuh bukan barang yang kelihatan kayak dari sampah ya, kelihatannya kayak benar-benar bagus gitu. Jadi orang nggak tahu kalau itu dari sampah plastik. Kenapa sih Pril dari begitu kayak ikut kegiatan seperti ini? Iya. Aku sih ngerasa kegiatan ini tuh kayak CSR-nya aku gitu ya. Apa sih yang bisa aku kasih buat Indonesia, buat negara kita gitu? Apa sih yang aku bisa kasih buat orang lain gitu? Karena aku ngerasa aku kan ya berkarya di sini gitu. Kenapa enggak aku melakukan sesuatu lagi untuk orang lain gitu. Makanya Generasi Peduli Bumi ya program aku untuk membantu orang lain, kita sama-sama sadar diri terhadap lingkungan supaya kita juga bisa membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih gitu ya. Mengurangi, bukan tidak pakai sama sekali, karena kalau tidak pakai sama sekali nggak mungkin. Masih ada pabrik sedotan dan pabrik plastik dan pabrik yang lain. Kita nggak mungkin bisa stop 100%, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi dari diri sendiri dulu. Itu yang aku lakukan. Jadi kalau misalnya aku beli kopi atau apa, aku bawa tumbler sendiri. Terus di restoranku pun diterapkan campaign. Kita masih pakai plastik, tapi kalau kamu ngembaliin plastik ke kita kasih potongan harga. Karena kita bisa olah lagi plastik itu. Jadi benar-benar dikurangi sebisa mungkin, udah nggak pakai sedotan plastik lagi. Mana-mana bawa alat makan. Jadi yang tadinya tas aku kecil, sekarang nggak bisa pakai tas kecil karena isinya banyak, tempat makan, garpu, sendok, sumpit, sedotan, tumbler gitu. Cuma ya harus dimulai dari diri sendiri sih. Dan aku juga encourage orang lain tuh bukan, ayo stop ini, nggak kayak gitu. Aku dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat dulu. Dari awalnya udah lama. Triggernya aku diving. Terus di karangnya banyak sampah, jadi aku sedih gitu. Jadi aku diving waktu itu bukannya liburan malah jadi mungut-mungutin sampah di karang gitu. Akhirnya aku mikir ini gimana ya biar orang tuh nggak buang sampah di sungai terus ngalir ke laut atau nggak buang di laut gitu. Kadang ada diver nggak bertanggung jawab, sampahnya nggak mau dikip di kapal. Jadi dia nggak mau kapalnya kotor, buang aja keluar gitu. Gimana ya aku bisa ngasih tahu mereka gitu. Ternyata aku sama partnerku juga punya keresahan yang sama. Akhirnya kita bikinlah asosiasi Generasi Peduli Bumi. Ya pastinya kemana-mana bawa tumbler ya, berat deh tas gitu. Terus kalau misalnya makan di pinggir jalan gitu kan biasanya dapat sumpit kayu. Aku udah nggak pakai karena takutnya kan itu sekali buang atau apa. Jadi aku bawa sumpit sendiri. Ya pertama-tama kayak gitu pasti banyak yang protes ya. Ih ribet banget sih gitu kan, kayak apaan sih ngaruhnya gitu. Aku pernah waktu itu trekking beli kelapa muda terus aku nggak mau pakai sedotan, jadi minumnya di kokop gitu. Terus teman-teman aku kayak ribet loh gitu kan. Ya tapi itu kan komitmen buat diri sendiri ya. Walaupun nggak ngaruh langsung sama bumi kita, nggak mungkin langsung ngaruh gitu dengan aku nggak pakai satu sedotan, tapi at least aku bisa mempengaruhi orang terdekat dulu. Mau setahun. Berarti selama setahun itu banyak bisa dibilang merasa tersiksa tidak menggunakan plastik. Nggak tersiksa gitu. sih, karena sekarang tumbler banyak yang lucu-lucu. Jadi kemana-mana beli tumbler lucu, kita bawanya juga seneng gitu ya. Terus enak, nggak nyari-nyari tong sampah terus karena tumbler tempat makan gitu udah sendiri gitu. Terus aku ngerasa justru lebih bersih gitu karena kita bawa alat makan sendiri sekarang. Terus kresek bawa tas belanja gitu, jadi juga lebih enak, lebih simple justru menurut aku. Berarti bisa Kalaupun ada kita kumpulin gitu dan dikasih ke yang bisa mengolahnya gitu, atau dipisah sampahnya yang organik yang basah supaya bisa diinin lagi, yang recycle. Kalau itu mah harus ya, kan itu adalah budaya kita ya. Makanya aku juga mungkin sering teman-teman lihat aku kalau event, walaupun event yang nggak ada Indonesia, aku tetap pakai kain gitu. Aku ngajar juga pakai kain, ngajar jadi dosen pakai kain gitu. Karena aku suka, menurut aku pakai kain tuh anggun, simple dan lucu aja gitu. Kita bisa jadi Kartini modern. Nggak mengubah kali ya itu ya, jadi pakai kain terus ya. Ya nggak tahu sih, aku mah seneng pakai kain gitu. Bahkan ke Toronto aja aku pakai kain, pakai kebaya gitu. Diliatin orang sih ini baju apa gitu. Tapi kan aku bangga karena orang jadinya ngeliat terus nanya gitu.
Iya banget, karena waktu aku di Kanada, aku sama temen aku tuh pakai kain, itu kita dibentiin orang loh, karena orang mau ngeliat motifnya. Kalian tuh pakai apa sih? Terus aku sampai ditanya, kamu dress kayak gini tiap hari di negara kamu gitu. Terus aku bilang iya, kan kita kan emang sering kan pakai kebaya sehari-hari gitu. Gila, kita ngerasa kayak ini banget, underdress banget di sebelah kamu karena kamu bajunya bagus, kainnya bagus. Dan itulah kebanggaan ya di saat kita bisa ngejelasin kain-kain dan baju-baju ciri khas dari Indonesia gitu. Motif dari mana? Pokoknya anything batik lah, aku kan nggak ngerti ya ini batik dari mana, nggak ahli di situ ya. Tapi yang pasti aku anything yang sesuai dengan warnanya. Dan sekarang kan kain tuh udah banyak modelnya kan, ada yang diserut, ada yang apa, itu semua aku beli sih. Banyak, ada yang asli yang kita harus pakai penitiin sendiri, ada yang udah dijadiin rok, ada yang udah diserut. Yang mana aja lah yang gampang dipakai. Paling belum berubah banyak ya, setahun inilah aku berubah penampilannya, lebih sering pakai rok, lebih sering pakai baju formal gitu. Tapi itu juga karena ada perubahan profesi gitu kan. Sekarang aku udah jadi dosen praktisi, aku udah nggak bisa ngasal lagi kalau pakai baju gitu, nggak enak kalau ketemu mahasiswa aku gitu. Jadi ya lebih rapi aja segitu ya, lebih menyesuaikan gitu. Karena juga kadang aku kerja misalnya ke kantor dulu nih, abis itu baru ke tempat lain ya kan. Di kantor aku nggak mungkin bajunya ngasal, jadi ya sekarang lebih tertutup, lebih sopan gitu. Kalau bisa ya lebih rapi gitu-gitu. Kalau aku sih emang kalau ngajar itu bukan aku yang milih ya, tapi mereka naruh aku di mana. Kalau misalnya di UGM kan aku ngajarnya divisi Pol, tapi kalau di Udayana aku di Fakultas Ekonomi. Jadi yang satu bisnis, yang satu komunikasi gitu. Masih around di situ, cuma sekarang lagi stop dulu karena riweh sama film mau tayang, series mau tayang gitu. Jadi mungkin aku baru mulai tahun depan, tapi aku tetap isi-isi seminar mengajar gitu. Kayak tadi barusan pakai telat, sorry. Aku habis memotivasi salah satu perusahaan BUMN untuk belajar berbahasa Inggris. Kalau ditanya kayak gitu tuh bingung, padahal banyak yang belum tercapai. Tapi kalau ditanya kayak gitu tuh bingung gitu, karena kamu sih, iya udah tercapai semua, jadi aku lupa. Tapi ya mungkin belum S2. Kan aku pengen banget S2, tapi belum kesampaian karena waktu. Bagiannya? Nah itu juga belum kesampaian tuh, menikah belum, masih banyak kan yang belum, menikah belum, S2 belum. Nah itu belum masalahnya ya, karena saya ngeliat ada in my life saya ribet gitu, gimana pacaran gitu. Iya. Mungkin tahun depan ya, nggak mungkin tahun ini karena aku tahun ini masih banyak tanggung jawab sama film dan series yang mau tayang. Nggak mungkin juga aku takutnya nggak fokus gitu, karena aku kalau udah belajar fokus banget gitu. Jadi mungkin tahun depan. Sudah memikirkan jurusan gitu ya? Nah, aku tuh berubah pikiran ya, namanya juga saya Libra, mohon maaf gitu. Nanti kadang pengen ambil jurusan ini dan kalau jurusan ini bagusnya di luar negeri, tapi tiba-tiba aku pengen ganti jurusan. Kayak jurusan ini lebih berguna deh buat aku. Nah, di jurusan yang aku pengen ganti itu di Universitas Indonesia juga bagus gitu. Jadi, aku kayak masih mikir mau jurusan apa dulu. Bodong, arisan, apa bodong tasnya? Aku nggak pernah ikut arisan tas mewah, arisan berlian atau arisan yang menghabiskan uang. Jujur aku nggak pernah, karena nyarinya susah ya. Kalau saya kan nyari sendiri ya, kayak bener-bener dari pagi sampai pagi gitu. Kalau untuk arisan aku sayang ngeluarinnya gitu.